PNS golongan 2 Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022. Di sini judul rancangan aktualisasi saya yaitu optimalisasi penerapan SOP pencegahan infeksi nosokomial pada pasien keluarga di ruang teratai RSUD Undata Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Dan latar belakang dalam keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil menyatakan pegawai negeri sipil wajib menjalani masa yang dilaksanakan melalui program untuk membangun moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Pelatihan tersebut diselenggarakan dalam rangka pembentukan karakter pegawai negeri sipil yang profesional sesuai bidang tugasnya sehingga mampu bertindak dalam mengelola tantangan dan masalah keragaman populer dengan menggunakan perspektif whole of government yang didasari nilai-nilai ASN berdasarkan kedudukan dan perannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langsung isu, masuk isu. Adapun dari pengalaman saya bekerja selama 2 bulan, ada 3 isu yang saya dapatkan di rumah sakit di ruang teratai. Yang pertama itu belum optimalnya penerapan SOP pencegahan infeksi nosokomial pada pasien dan keluarga di ruang teratai, rendahnya kesadaran petugas tentang datang tepat waktu dalam hal ini disiplin waktu. Yang ketiga, sarana prasarana yang masih belum lengkap. Berdasarkan metode USG, isu dengan nilai tertinggi adalah bagian nomor 1 yaitu belum optimalnya penerapan SOP pencegahan infeksi nosokomial pada pasien dan keluarga di ruang teratai UPT RSUD Undata Palu. Kemudian untuk penyebabnya sendiri, yang pertama itu kurangnya pengetahuan pasien dan keluarga terhadap risiko infeksi. Yang kedua, peraturan protokol kesehatan belum optimal diterapkan dalam hal ini penggunaan masker dan cuci tangan di dalam ruangan. Kemudian yang ketiga, kurangnya edukasi dari petugas mengenai infeksi nosokomial pada pasien post operasi, kurangnya media edukasi di ruangan teratai mengenai infeksi nosokomial dan pentingnya penggunaan masker, cuci tangan, dan menjaga lingkungan sekitar dalam ruangan teratai. Ketidakpatuhan pasien dan keluarga dengan penggunaan masker dan cuci tangan di dalam ruangan teratai, kesadaran diri yang kurang akan risiko infeksi penyakit di ruangan. Langsung rancangan, tabel kegiatan. Untuk kegiatannya di sini yang pertama melakukan persiapan pembuatan rancangan SOP dan leaflet kegiatan aktualisasi. Tahapan kegiatannya yaitu menyiapkan bahan konsultasi terkait pembuatan SOP dan leaflet. Nilai yang terkait yaitu akuntabel, kompeten, adaptif. Kemudian tahapan yang kedua melakukan konsultasi dengan mentor. Nilai yang terkait berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Kemudian mengumpulkan referensi untuk pembuatan SOP. Di sini nilai yang terkait yaitu akuntabel, kompeten, adaptif. Kemudian yang kegiatan yang kedua menyusun SOP dan pembuatan leaflet. Tahapan yang pertama menyiapkan referensi dan mengolahnya menjadi materi leaflet dan SOP. Nilai yang terkait akuntabel, kompeten, adaptif. Kemudian membuat leaflet dan SOP, mencetak leaflet di sini nilai yang terkait yaitu akuntabel, kompeten, adaptif. Untuk tahapan yang ketiga, melaksanakan sosialisasi SOP pencegahan infeksi nosokomial. Tahapan yang pertama itu menyiapkan bahan leaflet dan SOP untuk kegiatan edukasi dan sosialisasi. Nilai yang terkait akuntabel, kompeten, adaptif. Kemudian tahapan yang kedua melakukan pembagian leaflet dan SOP kepada kepala ruangan dan rekan kerja. Nilai yang terkait berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Tahapan yang ketiga melakukan sosialisasi SOP kepada kepala ruangan dan rekan kerja. Kemudian melakukan pembagian leaflet kepada pasien dan keluarga. Di sini nilai yang terkait yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian tahapan yang kegiatan yang keempat, implementasi penerapan SOP pencegahan infeksi nosokomial. Di sini ada 3 tahapan, yaitu menyiapkan peserta di mana pasien sendiri, kemudian menyiapkan alat dan bahan ini, nilai yang terkait yaitu akuntabel, kompeten, adaptif,
Kemudian untuk tahapan yang ketiga itu melakukan implementasi penerapan SOP pencegahan infeksi nosokomial. Di sini nilai yang terkait berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Kemudian kegiatan yang kelima yaitu monitoring dan evaluasi penerapan SOP pencegahan infeksi nosokomial di ruangan teratai RSUD Undata Palu. Kemudian untuk tahapan kegiatannya memonitoring penerapan SOP pencegahan infeksi nosokomial, kemudian mengevaluasi tingkat keterampilan pasien dan keluarga dengan mempraktikkan materi sosialisasi, mengumpulkan hasil monitoring dan evaluasi, menyusun hasil monitoring dan evaluasi, menyusun laporan hasil evaluasi kegiatan aktualisasi. Sekian dari saya untuk pembahasan rancangan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik Ibu, 10 menit Ibu gunakan waktu. Pak Mentor yang saya hormati, stop share dulu Ibu Lisa. Stop share ya. Mentor Pak Ghazali, sudah kita ikuti bersama paparan. Selanjutnya kami sangat membutuhkan semacam penguatan, mungkin juga testimoni dari Pak Mentor. Dengan hormat saya silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu penguji UMSG, saya hormati Bapak Baharun sebagai coach dan semuanya, dan langsung kepada peserta yang saya banggakan. Tadi telah kita dengarkan bersama pemaparan dari anggota kami yang ikut latsar, yaitu Ibu Lis Rahmatia, di mana peserta ini sudah berkonsultasi dengan kami dan mengangkat isu-isu yang sudah yang ada di rumah sakit dan sesuai dengan materi-materi yang telah didapatkan. Perlu informasi bahwa ruangan teratai tempat kerja Ibu Lisa Rahmita ini di ruangan teratai tempat perawatan setelah operasi usus buntu atau kecelakaan di jalan terjadi luka. Jadi gambarannya infeksi nosokomial ini infeksi yang terjadi di rumah sakit yang tadinya di luar ada infeksi, bila mana perawat atau dokter kurang steril atau kurang mana, terjadilah infeksi yang didapat di rumah sakit. Itulah gambaran definisi operasional dari infeksi nosokomial. Itu sama sekali tidak boleh terjadi di rumah sakit, infeksi yang terjadi karena kelalaian dari pelayanan perawat. Itu yang salah satu. Jadi terkait dengan ini semua, saya selaku mentor selalu menerapkan bagaimana solusinya terhadap pasien dengan menerapkan nilai-nilai yang berakhlak tadi yang sudah didapatkan, mulai dari ke publik, berkompeten merawat pasien yang supaya tidak terjadi dan sebagainya. Jadi untuk gambaran selanjutnya lebih detail, saya rasa lebih bagus kita diskusi untuk perbaikan karya tulis ya, bilang karya tulis atau lembaran kerja istilahnya kalau yang tadi juga penguji sampaikan. Jadi itu saja penguatan dari saya. Saya juga perbaikan dari kita semua demi perbaikan pelayanan kita tidak terjadi infeksi yang dapat di rumah sakit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Pak Mentor sudah memberi penguatan. Baik, selanjutnya kepada Ibu Meske selaku penguji dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya oleh Pak Coach. Saya langsung aja ke peserta Lisa Rahmita. Apakah Anda siap? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Kendala sedikit, Bu. Ya, baik. Ini kan maksudnya pemikiran aktualisasi Anda kan, jadi cuman kita hanya bertanya, tapi yang mengimplementasikan nanti di lapangan itu adalah Anda. Baik. Ya, siap, Bu. Saya di sini mau membaca rancangan aktualisasi Anda, yaitu optimalisasi penerapan SOP pencegahan infeksi nosokomial
ada pasien dan keluarga di ruang teratai rumah sakit ataupun data. Ya, Palu. Oke. Iya, Bu. Ini Anda membuatkan SOP-nya. Apa memang saat itu SOP-nya memang belum ada di ruangan itu? Iya, Bu. Berdasarkan pengamatan saya di ruangan itu memang belum ada SOP mengenai pencegahan infeksi nosokomial. Memang belum ada. Jadi setelah Anda aktualisasi ini, Anda akan membuat SOP di Iya. ruangan teratai ya? Iya, di ruangan, iya, berhubung di situ, Bu, ruangan pasien pasca operasi, di mana yang kita ketahui di situ kan pasca operasi itu banyak yang luka-luka, Bu. Jadi memang kesterilannya harus kita jaga. Oh ya, baik. Tapi SOP-nya ini Ibu khusus SOP-nya, untuk mencegah infeksi Infeksi. nosokomial itu ya? Iya, Tidak kemana-mana Iya. ya? Oh iya. tidak kemana. Jadi Iya. dia tidak khusus di ruangan teratai itu mungkin ya? Dan pencegahan mungkin. untuk anu saja. Pencegahan. Oke, baik. Anda kan perawat yang bertugas itu mungkin akan Anda lebih tahu. Baik. Di sini saya tanya, saya lihat. Sambil jalan kita buka saja ya. Ya. Karena Anda sudah memahami. Coba lihat di latar belakang. Itu sepertinya sama semua ini teman-temannya mungkin. Coba dimasukkan ada yang kurang itu undang-undang ASN-nya itu dimasukkan. Iya, Bu. Itu ada dimasukkan ya. Kalau perkalaan sudah ada ini apa? Lembaga administrasi kan sudah ada. Yang dari apa ini yang belum ASN mungkin? Oh iya, undang-undang ASN-nya belum ada. Ya, belum ada ya. Oke. Siap, Nah, Bu. tadi Anda katakan bahwa infeksi nosokomial itu sangat dominan, itu maksudnya paling banyak barangkali di situ. Apa memang ada data-data yang mendukung Anda untuk seperti Kalau untuk data, Bu, saya lihat Iya. kemarin itu di data 2019 itu ada 28% itu rata-rata pasien setelah operasi itu kembali ulang ke ruangan teratai itu karena sebagian ada yang infeksi, Bu. Berdasarkan juga pengalaman saya semenjak 2 bulan bekerja di situ, ada sekitaran 5 orang pasien yang setelah operasi, kemudian setelah seminggu kemudian mereka balik ulang ke ruangan itu karena luka operasi mereka infeksi sehingga ada ya sampai di 2 kali operasi, Bu, dioperasi ulang. gitu ya. Mohon maaf Ibu Penguji, Iya. mohon maaf Ibu Penguji. Ibu Iya. Ramya, data yang Kumi bilang itu ada di sini. Tidak. Kalau itu tidak ada, Bu. Tidak Nah, karena ada. itu hanya berdasarkan pengamatan saya, Bu, Pak. Tidak apa-apa, karena alasan Anda mengangkat isu itu karena Iya. ada kondisi hari ini. Kondisi Masukkan hari itu ini. nanti ya. Nanti Oh ya. iya, Oke. iya. Ya. Siap, Pak. Masukkan nanti karena saya lihat di sini sangat infeksi itu yang sangat mendominan, jadi berarti Anda didukung oleh data dan data itu kalau memang ada dimasukkan. Ayo, siap. Lebih bagus lagi, toh? Oke. Silakan Anda buka dan saya langsung saja ke di ASN berakhlak. Iya, Bu. Karena Anda ini kan sudah 80%, tinggal menunggu 100%-nya. Jadi apa yang Anda lakukan tinggal diaktualisasikan. Setelah 100% tinggal diimplementasikan. Jadi Anda sudah paham. Ya, kita hanya mengantar saja di dalam aktualisasi Anda ini. Baik. Nilai-nilai dasar aparatur sipil negara ASN itu yang berakhlak itu ada 7 nilai dasarnya ya. Coba salah satunya yang Anda jelaskan sangat berkaitan dengan judul Anda. Yang bisa saya jelaskan itu di mana tentang salah satunya berakhlak Silakan, adalah Ibu Lisa. berorientasi pelayanan, Bu. Iya, oke. Jelaskan. Di mana
Ya, di mana dalam berorientasi pelayanan ini kita melakukan tindakan untuk kepuasan pasien atau keluarga sendiri. Nah, bagaimana kita melakukan kepuasan pasien dan keluarga itu, kita harus melayani mereka tanpa membeda-bedakan mereka ini. Biasakan ada, oh ini pasien umum lebih diutamakan daripada pasien BPJS, itu memang kita tidak bisa, Bu, sebagai pelayan publik. Dan itu termasuk etika seorang perawat juga, memang tidak bisa membeda-bedakan pasien. Itu untuk berorientasi pelayanan. Oh gitu, oke. Berarti Anda yang tahu persis ya cara pelayanan di situ. Iya, kepuasan pasien. Saya bertanya lagi, apakah setelah Anda melakukan dari nilai-nilai dasar ASN itu berakhlak, apa Anda sanggup mengimplementasikan kepada masyarakat nanti? Ini dari Insya Allah, 7 loh. Iya, insya Allah sanggup, Bu. Iya, karena ini adalah tanggung jawab. Anda Iya. adalah ASN yang berakhlak. Jadi ada Iya, Bu. beberapa poin ya. Bukan cuman karena apa berorientasinya, tapi ada beberapa item. Iya, ada 7 Oke. poin. 7 poin. Jadi ada keterkaitan semuanya. Baik. Bagaimana dengan keterkaitan dan kedudukan peran smart governance dengan smart ASN? Anda selaku ASN. Oh, kalau untuk keterkaitan dengan isu saya itu untuk di manajemen ASN-nya itu, bukan di agenda 3 itu ada manajemen ASN dan smart ASN. Untuk manajemen ASN sendiri itu di sini kita dituntut untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi. Nah, kemudian di sini ada peran ASN, di mana peran ASN itu ada 3, sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Nah, di sini kita sebagai pelayan publik itu wajib memberikan kepuasan pelayanan kepada pasien. Nah, di manajemen sendiri ini, kalau untuk kita melayani ke pasien dan ke keluarga, berarti kita melakukan pelayanan publik. Kan di sini kegiatan saya ada juga untuk ke teman-teman, mengajak teman-teman untuk menerapkan kembali infeksi nosokomial itu, berarti situ saya sebagai tentang menerapkan peraturan sebagai manajemen di ruangan itu, Bu. Ya, oke. Itu untuk keterkaitannya. Ya, keterkaitannya ya. Oke. Iya. Masuk di bagian perencanaan kegiatan di aktualisasinya. Kita langsung saja masuk di situ ya. Iya. Karena Anda sudah menjelaskan Anda sebagai ASN yang berakhlak dengan 7 poin tadi. Dan Anda sudah mengatakan bahwa Anda bisa bertanggung jawab apabila Anda nanti di lapangan nanti ya 100%. Oke. Di rancangan kegiatan aktualisasi itu, Anda kan setelah itu membuat SOP-nya pencegahan indeks pada pasien, infeksi pada pasien. Bisa Anda aktualisasikan di masyarakat nanti? Kalau untuk ke masyarakat, mungkin kan di rumah sakit itu banyak pengunjung, Bu, bukan hanya keluarganya. Mungkin di sela-sela itu jika ada pengunjung, mungkin juga kami akan batasi, Bu, kayak pengunjung yang terlalu banyak itu kan membuat suasana ruangan yang tidak kondusif juga, Bu. Kadang mungkin pasien yang lain mungkin bisa terganggu atau apa. Nah, dari situ kita bisa melakukan edukasi kepada mereka juga, Bu, untuk pencegahan infeksi nosokomial ini pada pasien pasca operasi di ruangan teratai ini. Di mana keterkaitannya agenda 3 dengan judul Anda? Untuk keterkaitannya dengan agenda 3 itu di pelayanan publik. Pelayanan publik ya, di agenda 3 ya? Iya. Di agenda 3 di pelayanan. Manajemen ASN, pelayanan sebagai pelayan publik. Baik, oke. Baik, saya sudah melihat tadi pemaparan. Coba Anda buka di kegiatan-kegiatannya. Saya tidak usah share screen ya, Bu? Iya, di kegiatannya. Di dokumen yang ada dengan Ibu. Iya, dokumen ada yang di kegiatannya. Coba Anda buka. Itu ada tahapan-tahapan kegiatan toh?
Anda sudah buka? Di tabel rancangan Ibu Lis. Bu Lisa, sudah buka? Sudah? Oh iya. Di situ ada penyusunan SOP dan pembuat leaflet. Oh, leaflet. Jadi satu, menyiapkan referensi dan pengelolaan menjadi materi leaflet dan SOP. Duanya, membuat leaflet dan SOP. Ketiganya, mengumpulkan referensi materi untuk pembuatan SOP dan leaflet. Terbalik Ayo. itu Ibu ya. Oh iya Bu. Iya, terbalik. Terbalik. Terbalik ya. Iya. Oke, nanti Makasih koordinasikan banyak, dengan Pak Kosnya. Kalau saya lihat ini terbalik. Terbalik, Iya, terbalik. Ya. Jadi ini tak putar ini namanya ini. Atau barangkali betul. Jadi Anda perbaiki ya. Iya siap Bu. Ya, kalau itu di kegiatan yang saya lihat yang seperti itu aja, Anda perbaiki. Walaupun barangkali pada saat Anda di lapangan mendapatkan informasi atau data-data yang mendukung Anda di dalam kegiatan, silakan dimasukkan. Karena pada saat nanti seminar seminar Benar hasil. itu ya kita akan ketemu lagi dan saya pasti akan bertanya. Karena tadi saya lihat pemahaman Anda dalam menguraikan aktualisasi Anda itu sudah paham. Lagi Anda sudah bidan lama di situ. Biar berapa bulan tapi Anda sudah menguasainya. Baik, 30 ke depan kita akan ketemu. Nona Lisa, Ramita. Iya siap Bu. Anda siap, nanti ketemu kita lagi dengan Pak Kosnya ya. Ya, Siap, Bu. makasih Pak Mentor, Pak Ghazali. Ya, Bapak sudah mendidik mengarah anak pesertanya sudah dengan baik. Baik, saya kembalikan ke Pak Kosnya. Terima kasih Pak Kos. Baik, makasih banyak Ibu penguji. Yang pertama nanti lihat kembali itu rasionalnya, urutannya, runutnya, bahasa Iya Jawa. Pak, maaf Pak. Ya, supaya sistematikanya bagus. Kemudian catatannya sama dengan sebelum-sebelumnya. Undang-Undang nomor 5 yang belum ada, perkalanya sudah ada. Kemudian data awal tadi itu saya kira itu penting karena itu menjadi dasar pemikiran sehingga isu itu menjadi prioritas. Ya. Ya. Siap Pak. Ini Ibu Lisa ini bikin gelisah. Ada 10 menit cuma hilang percuma waktu. Iya Pak, padahal. Baik, saya kira makasih banyak sekali lagi Pak Ghazali sudah di tengah kesibukan sudah datang berbagi bersama kami. Terima kasih juga Ibu penguji. Kita akhiri sesi ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Ibu Endang selaku host. Baik, terima kasih Bapak Coach yang sudah memandu seminarnya Ibu Lisa Rahmita. Dan terima kasih juga untuk Pak Mentor yang sudah bersedia memberi penguatan kepada Ibu Lisa. Dan terima kasih juga untuk Ibu penguji yang sudah memberikan masukan kepada Ibu Lisa. Ibu Lisa silakan merubah kalau ada yang dirubah dan silakan mengaktualisasi ke depan selama 30 hari. Iya siap Bu.